Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berserah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami rindu belajar, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami untuk kami boleh memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap mal atau bandara atau tempat yang lain pasti menyediakan tempat ini. Tempat ini di mana terdapat banyak barang-barang yang hilang. Nama tempat ini adalah Lost and Found. Sehingga pemiliknya dapat melapor ke tempat ini dan menemukan barang miliknya yang telah hilang itu. Gambaran inilah yang dituliskan Alkitab yang akan kita pelajari bersama dari Lukas pasal yang ke-15 ayat pertama hingga ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menarik di pasal yang ke-15 ini, Tuhan memberikan 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ketiga perumpamaan ini ada penekanan dan ada persamaan yang sama di dalamnya. Yang pertama, ada yang hilang. Yang kedua, yang hilang itu dicari karena berharga. Dan yang ketiga, yang hilang itu ditemukan. Dan ada sukacita besar di dalamnya. Menjadi pertanyaannya bagi kita, mengapa perumpamaan ini Tuhan berikan? Ada konteksnya pada waktu itu yang melatar belakangi perumpamaan ini. Kita bisa lihat di ayat yang pertama dan kedua yang berkata demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini terlihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat tindakan Yesus yang makan bersama, fellowship bersama dengan orang-orang berdosa, mereka komplain, mereka bersungut-sungut dengan hal tersebut. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang ini bukan karena gembalanya lupa kepadanya, tetapi domba yang hilang ini tidak berada di tempat yang seharusnya dia berada. Kita tahu bahwa seekor domba kecenderungannya itu mudah tersesat dan suka mengambil jalannya sendiri, sehingga membahayakan domba tersebut, bisa-bisa diterkam binatang buas. Jadi terlihat bahwa ada yang hilang. Dan yang kedua, yang hilang itu dicari karena berharga. Menimbulkan satu pertanyaan lagi. Kenapa nggak dibiarkan saja yang satu itu? Toh dia memiliki 99 ekor domba yang lainnya. Tetapi yang hilang ini adalah yang berharga dan dia sedang berada dalam bahaya. Bisa-bisa binatang buas menerkam dia. Bahkan juga si pemilik tersebut juga dalam keadaan bahaya. Jika dia menolong domba tersebut, ada kemungkinan besar dia juga
bertemu dengan binatang buas. Sama-sama dalam keadaan bahaya. Yang hilang tadi dicari karena berharga dan ditemukan pada akhirnya. Ketika dia menemukan domba tersebut, ada sukacita besar yang terjadi. Dikatakan bahwa si pemilik tersebut menemukan domba yang hilang tadi. Dan Tuhan Yesus menggambarkan ada sukacita besar yang terjadi di dalamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, sadarkah kita adalah orang-orang yang terhilang juga, yaitu terpisah dari tempat yang seharusnya kita berada. Ketika Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Allah, mereka mau dengan jalannya mereka sendiri, dengan keinginan mereka seperti Allah. Itulah saatnya mereka terpisah dari Allah. Terpisah dari tempat yang seharusnya kita berada. Artinya di mana kita melakukan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, dan mengikuti keinginan kita sendiri. Bebas apa yang kita lakukan. Sampai suatu saat kita sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Kita yang jauh atau terpisah dan terhilang dari Tuhan, bukan kita yang mencari Dia, tetapi Dia yang mencari kita yang terhilang dan menyelamatkan kita juga melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Sehingga ada sukacita besar yang kita terima di dalamnya. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan kebenarannya di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.